Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Muhammad Nawafil Ilmi. Nami Abdi Imtiaz Mutakin. Nami Abdi Faris Febrian. Nami Abdi Muhammad Jibril. Nami Abdi Nabil Ramadan. Di dia kelompok Abdi arek nyarioskeun tentang sejarah Kampung Tigong. Perjalanan menuju narasumber. Di dia Abdi arek ngayakeun tentang sejarah Kampung Tigong. Narasumber Ibu Hajah dan Panjah. Para tetangga hiji anu ngadekeun desa ieu teh saha? Pertama yang ada di sini itu almarhum Bapak Haji Jaya. Dia itu sama dengan pejuang juga dulu. Dulunya dia ikut perjuangan, punya ngiring perjuangan. Jadi kenapa dinamakan kampung dia Cigoong gitu. Kalau di sini ceritanya, di kampung dia pertamanya karena kami juga pendatang, maaf ya, bukan asli dari sini, sudah kurang lebih 30 tahun tinggal di sini. Jadi yang mendirikan ini yang kasih nama dulu pertamanya Bapak Haji Jaya. Kalau dulu namanya Pak Gayong. Sekarang anaknya juga sudah almarhum, kemarin Pak Indah yang paling tua. Ini kalau di sini kalau ada peristiwa, kalau ada kabar sekecil apapun, nah, ada peristiwa apa aja sekecil apapun waktu itu zaman BR. Jadi setelah merdeka, jadi kampung di Lembur itu paling heboh, tahu heboh. Paling mudah gitu dia bergeraknya. Jadi satu orang berdiri masuk mas terus ke belakang. Ceritanya kan yang satu orang mas lumayan jadi kompak. Makanya kita namakan kampung Tigong. Kenapa? Jadi kalau seorang satu orang tahu, semua pasti menyebar itu. Asal-asalnya waktu ada berdiri zaman revolusi itu yang bantai di pinggir kali di Pamiti. Bapak Haji ini bapak belum besar aja, masih pada yang masih muda. Dia itu pulang dari pasar kurang lebih jam 12 orang. Kok banyak orang mencari si Pamiti, tahu kan si Pamiti tadi. Kok ini lemak tuh mah di dia gitu. Nah dia dulunya jembatannya Awi, jembatan Gantung. Itu jembatan Awi, jembatan Gantung. Jembatan Awi maka jembatan Gantung saudaranya. Nah yang benar ceritanya. Nah dia berdiri di situ. Ya orang tua dulu kan bisa lah sambil baca-baca apa dia yang dia tahu aja supaya dia jangan nggak kelihatan, nggak nampak gitu. Subhanallah. Jadi itu loh bagaimana di Pamitian sana ditembak itu kita di taruh di pinggir jalan. Nah ya. Yang mandek sampai ke kampung dia cerita orang balik pun ternyata engkau di Padang itu dipikai kakak batia dan mana kompak itu mah ayo orang sana orang tegak gitu cerita satu kampungnya tegak 3 jadi kayak apa goong tahu nggak ditabuh gitu loh jadi langsung kompak orang. Ayo mana habis-habisan saya ada yang bawa batu dan bawa bambu dan lain sebagainya senjata mereka yang ada untuk mengusir itu dulu kan apa namanya BR Barisan Rakyat yang menamakan dia juga karena mungkin kurang puas habis merdeka itu dia juga punya strategi mau dia dimakan dia sama-sama berjuang kok aku nggak bikin perkara gitu saja dia BR. Ayo kita tangkap apa kan aja. Jadi Haji Jaya saya kabinet terus si bohong sana kau. Ya seperti nabung bohong. Udah dulu mah modelnya bahwa lama disebut bohong gitu nya. Belum ada kandung bohong karena lembur lah gitu. Belum ada namanya. Jadi semua orangnya kompak menuju ke pinggir kali bawa senjata seadanya, datang dan bawa batu buat ngelemparin itu dayung bambu dan lain sebagainya senjata apa nggak ada kekompakannya. Nah setelah itu dari sana itu
masih alhamdulillah. Jadi si mayatnya itu nggak dikanyutkan, mereka lari kucar kacir. Ya si BRI itu lari kucar kacir ketakutan. Ya mungkin dia mah hanya kurang lebih 10 orang. Kan ini mah berapa kampung? 2 kali luas Pak. Itu bongkar ini penggeraknya mungkin udah meninggal. Sama makannya juga karena banyak kompak yang mungkin orang mana tuh orang tombak aja orang lebak lembut letik gitu kan orang tombak kan yang mikir apa gitu hebat kata siapa yang ada atas mata ada yang namanya kala hitam waktu itu dari tentaranya kala hitam Paratos keduaan tahun sabaraha desa ini. Nah karena kebanggaan seperti orang anu yang di seberang mereka kok berani gitu ya dia berani mengusir itu gitu ya dengan seadanya gitu ya dengan kesederhanaannya itu kena kekompakannya urang mah kos bohong atuh kena ditakoni di mah kabeh kompak gitu ayo siap kamana kajen nyawa cenah ajeuna taruhanana nu peuting peraku cenah urang eleh manehna teh bangsa kitu urang meleban bos mau batu teh enggak 1-2 mau batu teh sampai ada ibu-ibu makan diginiin tah mau batunya diginiin japannya yang ngelemparnya gitu alhamdulillah tepat. Jadi setelah itu orang mana itu lembur itu kan hebat cenah geus urang ngaranan cenah naon ade goong teh nyagong teh sak nu disada lain cenah gitu nah dari situ geus urang musyawarah bae cenah urang ngabubur bodas cenah urang nyangut tempat cenah urang ngaranna lembur cigoong urang gede garing cigoong cenah kata orang itu tanya yang dilebak geus mana cigoong letik atuh itu cigoong kaler itu cigoong lebak ieu cigoong tonggoh nah sampai sekarang namanya itu cigoong Tahun berapa? kurang lebih kan tadi ada di kelahiran dulu mulai 45 Pak Hadi juga dari penyana masih muda cuma dia banyak kerabat yang dimasukin dari 45 58 di Jakarta kurang lebih tahun 56 57 jadi makanya sampai sekarang seperti ajeuna dia lembur katanya cigoong makanya ulah main-main orang cigoong mah kalau satu tersakiti semua terjun kekompakannya gitu dulu nggak tahu sekarang dia ada lain alhamdulillah jadi sekarang sampai sekarang nah pertama ibu pindah juga ke sini memang Bu Haji kan betah di sini cigoong insya Allah Bu Haji kan ngambil pengajian di sini alhamdulillah kompak dituakan sama orang sini alhamdulillah sampai sekarang jadi gantinya kalau ada apa-apa sekarang karena mereka sudah belum almarhum juga yang nggak pasti berbahasanya gitu ya bahasa Sunda bahasa Indonesia jadi kalau ada tamu apapun datangnya ke Bu Haji gitu alhamdulillah itu silsilahnya kampung cigoong jadi ini nama kunaon di ngaranna lembur cigoong kekompakan masyarakatna dina menghadapi suatu apapun bersatu apa di bahasa bersatu kita teguh bercerai kita tumbuh. Nah kata bahasa Sunda ini kata bahasa Sunda lamun sapu nyere 2 tilu batang dia pakai sapu malah bersih tapi kalau sapu ikat besar pasti sampah itu pakai nyapunya sama kita bersih nah begitulah istilahnya kurang lebihnya istilah kampung cigoong dan sekarang mah alhamdulillah masyarakatnya dulu masih jadian kalau di sini menurut hantam lagi tinggi lagi sekarang mah enggak sekarang tidak ada bagi alhamdulillah cuma paling motor jadi dulu kalau ada kapalnya mereka tinggal di sini tepatnya sekarang mah enggak bagi jadi udah alhamdulillah 14 tahun di Dina sekarang pada insya Allah sholat ibu alhamdulillah udah sekarang ada misalnya ada pesantren kuburannya satu kampung cigoong gimana Mak? Belakang anak makam Pak Haji Jaya itu yang kemarin mahan itu anaknya itu bapaknya dia di belakang Bapak Haji Jaya Bapak Haji Aman
jaga itu jangan. Menuju makam pendiri Kampung Cigoang. Dan berikut adalah dokumentasi makam almarhum Haji Jaya. Sekian, terima kasih. Selebihnya maaf jika ada salah perkataan atau tingkah laku kita yang kurang sopan dalam wawancara.